Halo guys, lanjut lagi di kuliah Teknik Pengeboran 1. Kita masih akan membahas tentang formation fracture pressure. Tapi pada video ini kita akan fokus ke masalah formation integrity test dan hubungannya dengan formation fracture pressure. Ini adalah gambar grafik dari formation integrity test. Sebenarnya formation integrity test intinya gimana kita melihat kekuatan dari formasi batuan yang akan kita bor. Jadi kita akan memberikan pressure ke batuan kita tersebut dan kita akan melihat behaviornya. Jadi formation integrity test ada berbagai macam tipe. Yang pertama limit test. Limit test artinya nanti kita berikan tekanan ke formasi kita, kemudian nanti kita lihat karakter dari surface pressure akan seperti apa, dan nanti kita bisa hitung berapa tekanan di dalam wellbore kita. Nah, ketika kita teruskan sampai di titik ini, titik di mana gradient dari surface pressure dengan volume mat yang diberikan mulai berubah, maka ini kita sebut sebagai leak of pressure. Makanya ada yang juga menyebut sebagai ini leak of test. Di titik ini adalah leak of pressure, di mana formasi kita mulai terjadi yang leak off. Oke, makanya di sini mulai berubah grafiknya. Bila kita teruskan lagi tes tersebut, maka akan sampai di titik ini. Titik ini adalah titik di mana formational breakdown atau formational pecah. Nah, ini adalah gambaran dari formation integrity test. Tergantung kita mau ngambil sampai titik di mana. Biasanya sebelum pengeboran dilakukan, kita akan melakukan leak of test untuk mengetahui di titik inilah pressure maksimum yang kita bisa berikan kepada formasi batuan kita. Nah, ini adalah prosedur dari formation integrity test. Yang pertama perlu kalian lakukan adalah setelah kalian melakukan proses casing dan cementing, kalian harus melakukan pengeboran sedalam 5-10 feet ke dalam formasi yang baru. Oke. Dari sini kemudian kalian masukkan atau mengangkat drill string kalian ke dalam casing agar tidak ada resiko terjadinya stuck pipe. Kemudian kalian tutup BOP-nya. Kenapa BOP perlu ditutup? Karena kalian ingin memberikan tekanan ke dalam wellbore kalian. Seperti kalian tahu, kalau BOP-nya tidak ditutup, maka drilling matnya akan terus mengalir lewat flow line. Dan tekanan maksimum di sini hanya sebesar hydrostatic pressure dari fluid column kalian. Tapi dengan menutup BOP-nya, maka kalian bisa terus menambahkan tekanan di dalam wellbore kalian hingga formation-nya leak off atau bahkan hingga formation-nya breakdown. Setelah itu, setelah BOP-nya kalian tutup, kalian pompakan mat secara perlahan dan gradual, dan kalian catat surface pressure-nya. Nah, ini adalah contoh data dari FIT atau leak of test atau formation integrity test. Kalian bisa lihat di sini berapa penambahan surface pressure-nya. Nah, sebenarnya dari sini kalian tidak bisa menentukan apa-apa secara langsung, tapi yang bisa kalian lakukan adalah kalian membuat plot. Kalian bisa lihat ketika terjadi perubahan gradient dari grafik ini, maka ini yang kita sebut sebagai leak of pressure. Ini adalah tekanan di surface di mana formasi kalian di sini mulai terjadinya leak off. Nah, leak of pressure ini bisa kalian gunakan sebagai acuan maksimum mat weight. Jadi itu adalah densitas dari lumpur kalian yang paling maksimum. Karena kalau lebih dari itu, formation kalian bisa sampai ke sini hingga bisa mencapai pecah. Dan itu bisa kalian gunakan sebagai maximum allowable annular surface pressure. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut tentang ini di kuliah well control. Nah, kalau kalian lihat, ketika kalian melakukan leak of test atau formation integrity test, maka skema wellbore kalian akan seperti ini. Ini adalah wellbore kalian dan ini adalah BOP kalian. Oke. Nah, ketika kalian melakukan leak of test atau FIT, BOP kondisinya dalam kondisi tertutup, sehingga di sini kalian akan melihat ada bacaan surface pressure. Nah, di dalam kolom wellbore kalian ini adalah terisi drilling mat. Oke. Nah, yang ingin kalian cari adalah berapa tekanan di dasar sumur kalian ketika dia leak off.
Nah, dengan melihat skema wellbore kalian seperti ini, maka bisa kalian lihat leak of pressure akan sama dengan surface pressure kalian ditambahkan dengan hydrostatic pressure dari mat kalian. Oke. Nah, ini adalah penurunan hingga kalian mendapatkan rumus ini. Nah, ini adalah contohnya. Kalian punya data LOT atau leak of test untuk suatu sumur dengan kedalaman casing sunya 7000 feet, dan leak of test dilakukan menggunakan densitas mat sekitar 9 ppg. Ini kedalamannya 7000 feet. Nah, kalian ingin tahu berapa sih densitas maksimum dari mat weight yang kalian bisa gunakan? Ini adalah data LOT. Kalian bisa lihat penambahan berapa drilling mat yang kalian pompakan, kemudian kalian bisa lihat penambahan surface pressure-nya. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian plot data tersebut, sehingga kalian bisa menentukan berapa leak off pressure-nya di surface. Dari grafik ini kalian bisa lihat ini adalah surface leak off pressure-nya, sekitar 1800 psi. Mulai terjadi perubahan gradien di sini. Nah, menggunakan rumus ini kalian bisa menghitung berapa leak off pressure di shoe, yaitu leak off surface pressure ditambah dengan hydrostatic pressure matnya. Nah, kalian bisa lihat di sini leak off surface pressure-nya adalah 1800 psi. Tinggal kalian tambahkan dengan hydrostatic pressure dari drilling matnya, yaitu 9 ppg. Kalian kalikan 0,052 dikali 9 kali depth-nya adalah 7000. Maka kalian bisa mendapatkan leak off pressure di shoe adalah 5076 psi. Artinya ketika kalian memberikan pressure lebih dari 5076 psi, maka formasi kalian bisa pecah. Oleh karena itu, pressure ini dijadikan batasan sebagai batasan tekanan maksimum yang bisa kalian berikan ke wellbore kalian, dan kalian jadikan sebagai batasan dari maksimum berat lumpur yang akan kalian gunakan. Nah, bagaimana kita convert ini menjadi ppg? Caranya adalah gampang. Tinggal kalian bagi dengan depth-nya dan kalian kalikan dengan saya lupa mengalihkan conversion factor-nya, kalian bagi dengan 0,052. Maka dengan perhitungannya kalian bisa lihat 5076 dibagi dengan 7000 feet. Oke. Kemudian kalian bisa kalikan dengan conversion factor-nya 0,052. Maka nanti kalian bisa dapatkan hasilnya 13,95 ppg. Oke, jadi 13,95 ppg adalah batasan densitas maksimum drilling mat yang bisa kalian gunakan untuk mengebor di section selanjutnya ini. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih.